Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Belajar Akuntansi. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi di mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2, yakni tentang provisi. Nah, provisi yang akan kita bahas di sini nanti khususnya untuk provisi yang berupa garansi dan hadiah. Nah, ketika kita bicara tentang provisi, itu tidak terlepas dari yang namanya liabilitas kontingensi. Nah, liabilitas kontingensi sendiri secara singkat memiliki definisi yakni kewajiban yang kapan dan jumlahnya itu belum pasti. Kapan terutangnya dan berapa atau jumlahnya itu belum pasti. Contoh, misalkan ya ada perusahaan kosmetik gitu ya, ada perusahaan kosmetik, kemudian tiba-tiba ada pelanggannya yang menggunakan kosmetik perusahaan, kemudian misalkan wajahnya itu menjadi rusak. Wajahnya jadi rusak, kemudian pelanggan tersebut melakukan tuntutan ke pengadilan untuk menuntut perusahaan gitu ya. Nah, tuntutannya itu baru didaftarkan ke pengadilan. Sehingga perusahaan itu belum bisa memastikan apakah nanti akan kalah atau menang di pengadilan. Dan jumlahnya berapapun kalau misalkan kalah itu juga belum diketahui. Nah, kalau seperti ini, maka ini di akuntansi disebut sebagai liabilitas kontingensi, di mana kapan terutangnya dan jumlahnya berapa itu belum diketahui. Nah, liabilitas kontingensi itu akan berubah status menjadi provisi. Jadi sekali lagi, yang dinamakan liabilitas kontingensi itu bisa berubah menjadi provisi ketika terdapat probabilitas atau kecenderungan terjadinya sebuah peristiwa yang mengakibatkan perusahaan itu menjadi punya utang atau kewajiban. Nah, IFRS itu memberikan guidance untuk perusahaan menggolongkan apakah kewajiban tersebut itu masuk kontingensi atau diakui sebagai provisi. Nah, di sini kita lihat bahwa jika ada sebuah kejadian yang memberikan dampak atau akibat perusahaan itu jadi punya utang dan kewajiban tersebut hampir pasti terjadi nih ya, virtually certain. Jadi kemungkinan terjadinya lebih dari 90% dan juga yang kemungkinan terjadinya adalah probable, lebih mungkin terjadi daripada tidak, yaitu ketika probabilitas terjadinya lebih dari 50%, maka ini kita laporkan sebagai provisi. Jadi sekali lagi, tadi liabilitas kontingensi itu akan berubah menjadi provisi. Di sini menurut guidance-nya adalah ketika kemungkinan terjadinya itu lebih dari 50%. Ya. Ini akan dilaporkan sebagai provisi. Nah, bagaimana kalau probabilitas terjadinya itu 5-50% atau kurang dari 50% tapi lebih dari 5%? Mungkin but not probable ya, possible but not probable gitu. Maka ini tidak dilaporkan sebagai provisi, tapi perusahaan hanya cukup mengungkapkan ya. Jadi hanya perlu pengungkapan saja. Liabilitas kontingensinya seperti apa diungkapkan di catatan atas laporan keuangan. Kemudian kalau probabilitasnya itu kurang dari 5%, maka tidak jelas ini bukan provisi dan juga tidak perlu dilakukan pengungkapan lebih lanjut. Berikutnya saya masuk ke provisi. Di provisi itu adalah kewajiban yang belum pasti nilai dan waktunya. Bisa dilaporkan sebagai kewajiban lancar maupun tidak lancar, tergantung dari waktunya ya, waktu untuk penyelesaiannya, apakah satu periode akuntansi atau
lebih dari satu periode akuntansi. Kalau cuma satu periode akuntansi diharapkan untuk penyelesaian atau pelunasannya, maka itu dimasukkan sebagai kewajiban lancar, tapi kalau lebih dari satu periode akuntansi nanti masuk kewajiban tidak lancar. Nah, contoh provisi misalkan yang tadi yang terkait dengan pengadilan, kemudian garansi dari produk gitu ya. Kemudian ada restrukturisasi perusahaan, kemudian juga bisa jadi ada provisi berupa kerusakan lingkungan. Jadi biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk pengelolaan lingkungan gitu ya. Nah, bagaimana kriteria pengakuan provisi? Jadi provisi itu diakui ketika sebuah perusahaan itu memiliki sebuah kewajiban legal atau konstruktif sebagai hasil peristiwa masa lalu. Misalkan garansi ya. Jadi garansi itu muncul sebagai kewajiban perusahaan karena perusahaan sudah berikrar gitu ya bahwa produknya, misalkan saya jual laptop, laptopnya itu misalkan memberikan garansi 2 tahun. Nah, itu tertulis kan biasanya kita diberikan kartu garansi. Jadi ini memang perusahaan sudah berikrar gitu ya. Jadi ada kewajiban legal. Kemudian kemungkinan besar atau probable gitu ya, diperlukan arus keluar sumber daya untuk melunasi kewajiban tersebut. Jadi misalkan ketika contoh adalah garansi, maka perusahaan ketika pelanggan itu ada yang klaim mungkin perlu perbaikan atau barangkali malah diganti dengan produk yang baru. Kemudian provisi ini meskipun dia masuk kontingensi belum pasti ya, tapi perusahaan bisa mengestimasi nih. Ada estimasi yang handal atau estimasi reliable yang dibuat perusahaan untuk memperkirakan berapa sih jumlah kewajiban perusahaan. Nah, ini jenis-jenis provisi. Ada tadi hukum yang terkait dengan tuntutan hukum, kemudian garansi, kemudian hadiah terkait dengan lingkungan dan sebagainya. Tapi yang mau kita bahas di sini adalah yang terkait dengan provisi yang berupa garansi dan hadiah atau warranties dan premium. Oke, sekarang kita bahas yang pertama, yang tentang provisi yang berupa garansi. Jadi garansi ini adalah janji yang dibuat oleh penjual kepada pembeli untuk memastikan bahwa produk yang dijual itu kuantitasnya memadai, kualitasnya baik, dan kinerjanya juga baik. Jika kemungkinan besar bahwa pelanggan akan melakukan klaim garansi dan perusahaan dapat secara layak mengestimasi kos yang akan terjadi, maka perusahaan nanti harus mengakui ini sebagai provisi ya, sebagai nanti beban provisi. Nah, untuk metode provisi itu ada 2. Yang pertama metode basis kas, ini yang pertama. Kemudian yang kedua nanti ada basis akrual. Nah, metode yang pertama itu membebankan atau membiayakan kos garansi ketika terjadi. Karena asumsinya tidak mungkin biaya garansi ini menjadi liabilitas atau perusahaan sendiri tidak dapat mengestimasi atau menaksir berapa jumlah utang secara meyakinkan. Kemudian yang kedua yakni metode basis akrual. Nah, di metode basis akrual ini akuntansinya perlakuan untuk provisi nanti adalah membebankan kos garansi, biaya garansi pada tahun terjadinya penjualan. Nah, ini adalah metode yang paling banyak dipakai, generally accepted method, atau disebut juga expense warranty approach. Nah, ini yang akan kita bahas nih, yang kedua, metode basis akrual. Jadi, untuk perlakuan akuntansi provisi dengan basis akrual, nanti total estimasi biaya provisi akan diakui seluruhnya pada periode penjualan, kemudian jumlah yang belum dibayarkan nanti diakui sebagai utang provisi.
Baik, kita lanjut ke contoh soal. Di sini kita lihat perusahaan Street Factory memberikan garansi 2 tahun untuk produk yang dijual tahun 2022. Nah, pada tahun tersebut perusahaan mengeluarkan biaya servis sebesar 70.000 untuk klaim garansi. Nah, pada akhir tahun perusahaan menaksir bahwa dari penjualan yang 2002 tadi itu masih akan ada yang klaim garansi sebanyak 400.000 di tahun mendatang. Nah, bagaimana akuntansinya atau jurnalnya? Kita lihat. Jadi perusahaan mencatat dulu biaya yang sudah terjadi, biaya garansi yang sudah terjadi di tahun 2022. Debit biaya garansi, kreditnya adalah bisa kas, bisa persediaan, bisa utang, utang gaji atau misalkan utang dagang gitu ya, tergantung dari untuk mengerjakan atau untuk menangani klaim garansi ini perusahaan mengeluarkan apa gitu. Misalkan mengeluarkan perbaikannya hanya butuh membayar orang, maka mungkin ke kas gitu ya. Misalkan untuk perbaikan butuh persediaan spare part, misalkan menggantikan spare part, maka kreditnya bisa jadi ini persediaan spare part. Tergantung dari untuk menangani garansi ini perusahaan mengeluarkan apa gitu ya. Kemudian berikutnya di 31 Desember perusahaan membuat adjustment karena perkiraan beban garansi itu adalah totalnya adalah 470.000. 70.000 ini sudah dikeluarkan di 2022. Kemudian perusahaan masih menaksir ada 400.000 yang akan klaim di tahun mendatang. Sehingga total biaya garansi itu adalah 470.000. Total biaya garansi untuk penjualan tahun 2022. Nah, angka 470.000 ini harus dibebankan ke tahun di mana penjualan produknya terjadi. Jadi di tahun 2022 itu beban garansi harus menunjukkan 470.000 ya. Jadi di sini kita lihat biaya garansi yang sudah terjadi di tahun 2022 itu adalah 70.000 ditambah estimasinya masih ada 400.000. Nah, ini juga dimunculkan di 2022. Jadi total biaya garansinya adalah 470.000 ya. Tapi untuk yang 400.000 itu karena belum keluar baru taksiran untuk periode yang akan mendatang, maka ini dicatat sebagai utang garansi. Oke, itu contoh yang pertama ya. Jadi sekali lagi untuk akuntansi provisi yang pertama adalah bahwa kita harus hitung berapa estimasi biaya provisi pada periode tersebut dan itu harus diakui di periode penjualan. Kemudian jumlah yang belum dibayarkan diakui sebagai utang provisi. Baik, sekarang berikutnya contoh yang kedua. PT Matahari menjual produk dengan garansi 3 bulan. Nah, berdasarkan pengalaman, produk tersebut rata-rata memerlukan biaya garansi sebesar 200.000 per unit. Dan jumlah produk yang diklaim garansinya setiap tahun rata-rata 30% dari unit yang terjual. Jadi perusahaan itu mengestimasi bahwa dari jumlah yang terjual itu 30%. 30% dari yang terjual itu biasanya dia klaim garansi gitu ya. Nah, sekarang coba kita lihat ya. Di tahun 2019 itu perusahaan penjualannya 500 unit. Dari 500 unit ini, perusahaan mengestimasi 30%-nya itu akan klaim ya. Jadi 30% kali 500 ya. Berarti di tahun 2019 unit yang akan klaim nanti adalah 30% kalikan 500 atau 150 ya. Saya tulis di sini unit klaim
2019 itu akan sama dengan 30% kalikan 500 unit karena yang terjual di 2019 adalah 500 unit atau sama dengan 150 unit. Nah, kita lihat. Dari 150 unit ini di 2019 itu sudah ada yang klaim 130 unit. Sehingga menurut estimasi perusahaan di sini tadi 30%, sisanya 150 kurangi 130 ini 20 unitnya kemungkinan akan klaim di tahun 2020. Nah, ini totalnya ini dua ini akan sama dengan 150 unit. Nah, sekarang kita lihat yang 2020 ya, 2020. 2020 itu berarti jumlah yang akan klaim akan sama dengan 30% kalikan 600 unit. Atau sama dengan 180 unit. Dari 180 unit ini sudah klaim di 2020 155 unit nih. Berarti nanti di 2021 kemungkinan akan ada estimasi sebesar 25 unit yang klaim garansi. Nah, buatlah jurnal untuk mencatat transaksi penjualan, pengeluaran biaya garansi, dan utang garansi untuk tahun 2019 dan tahun 2020. Nah, sekarang kita lihat jurnalnya. Pertama, mencatat penjualan. Kenapa dapat 500 juta dari ini nih ya. Di 2019 laku 500 unit barangnya, produknya itu ya. Per unitnya harganya 1 juta. Berarti 500 kalikan 1 juta. Ini dari 500 unit kalikan 1 juta per unitnya. Misalkan penjualannya kredit gitu ya, maka debit piutang dagang, kredit penjualan. Kemudian ini untuk mencatat biaya garansi yang terjadi ya. Di 2019 biaya garansi yang sudah dikeluarkan, biaya garansi untuk penjualan tahun 2019 itu adalah 130 unit. 130 unit per unitnya biaya garansinya adalah 200.000. Berarti 130 unit kali 200.000 di sini ya. Ini 130 unit kali 1 unitnya itu garansinya memerlukan biaya 200.000. Di debit biaya garansi, kreditnya kas atau persediaan spare part gitu ya. Kemudian berikutnya adalah mencatat yang terutang, garansi yang masih terutang ya untuk penjualan 2019. 2019 tadi estimasi yang klaim adalah 150 unit, sudah klaim 130 berarti yang belum klaim itu adalah yang 20 unit yang nanti diperkirakan akan klaim di 2020 sehingga utang garansi di 2020 adalah sebesar 4 juta. Dari mana? Dari 20 estimasi yang belum klaim kalikan per klaimnya adalah 200.000. Oke, ini adalah jurnal untuk tahun 2019. Bagaimana jurnal untuk tahun 2020? Sekarang kita lihat. Piutang penjualannya, debit piutang, kredit penjualan, ini dari mana? Kita lihat. Penjualannya 600 unit, kalikan harganya 1 juta. Di 600 kalikan 1 juta. Kemudian berikutnya ini untuk mencatat klaim garansi untuk penjualan tahun 2019 gitu ya. Misalkan asumsinya yang 2000 penjualan tahun 2019 itu ada yang klaim di 2020 ya. Ini seluruhnya klaim di 2020 gitu ya. Maka jurnalnya utang garansi kita debit, yang tadinya kita kredit, ini karena sudah klaim, maka kita catat utang garansi debit, kreditnya kas atau persediaan spare part,
Ini dari tadi 20 kali, misalkan 20-20-nya klaim gitu ya. 20 kali 200.000. Kemudian di 2020 sendiri juga ada yang klaim untuk penjualan tahun 2020. Dari mana ini? Kita lihat. Untuk 2020, penjualan 2020 itu ada 155 unit yang klaim ya. Berarti ini tinggal kalikan 200.000. 155 kali 200.000. Ini 155 unit kali 200.000. Oke. Berikutnya mencatat utang garansi yang belum klaim untuk penjualan tahun 2020. Kita lihat datanya. 2020 itu 180 unit harusnya ya. Ini sudah klaim 155, berarti kurang 25. 25 kali 200.000. 5 juta ya. 25 unit kali 200.000. Ya, debit biaya garansi, kredit utang garansi. Dan ini diharapkan penyelesaiannya di 2021 gitu ya. Oke, itu untuk provisi yang berupa garansi. Intinya kita harus mengestimasi berapa jumlah garansinya, kemudian bebankan seluruhnya ke periode penjualan gitu ya. Kemudian yang belum terjadi nanti dicatat sebagai utang garansi. Oke, berikutnya adalah provisi yang berupa hadiah. Nah, ini kadang kita kalau belanja gitu ya, misalkan di supermarket gitu ya, itu biasanya kita misalkan beli dalam jumlah kelipatan tertentu, itu kita dikasih kupon gitu ya. Kuponnya itu misalkan kalau kita dapat sampai 10 kupon, itu misalkan bisa ditukar dengan apa, misalkan alat-alat rumah tangga atau dengan produk tertentu gitu ya. Nah, ini juga dikategorikan sebagai provisi gitu ya. Jadi perusahaan harus membebankan kos premi. Jadi kalau premi itu hadiah ya, kita beli produknya, kemudian kita tuh misalkan beli apa gitu ya, produk sabun misalkan ya, kemudian kalau kita tukar 10 bungkus sabunnya itu kita bisa dapat hadiah misalkan gitu ya, itu disebut premi di sini ya. Atau juga tadi bisa berupa dikasih kupon gitu ya. Jadi perusahaan harus membebankan kos premi dan kupon itu menjadi biaya pada periode terjadinya penjualan. Nah, akuntansinya sama dengan garansi tadi. Kita hitung estimasi jumlah premi yang diperkirakan akan dimanfaatkan oleh para pelanggan. Kemudian kita bebankan kos premi ke biaya premi dan kreditnya nanti yang belum terjadi ke utang premi. Nah, contoh. Misalkan di sini dalam tahun 2022 PT Dunia Baru memutuskan untuk memberikan hadiah berupa sabun mandi kepada konsumennya. Untuk itu, setiap pembelian 1 unit produk, pembeli akan mendapatkan 1 lembar kupon hadiah. Nah, setiap 5 lembar kupon dapat ditukar dengan 1 buah sabun mandi. Jadi, perusahaan ini jual sabun mandi, kemudian setiap penjualan 1 unit sabun, 1 pieces sabun mandi itu pembeli atau konsumen dikasih 1 lembar kupon. Nah, kalau kuponnya itu terkumpul 5, itu bisa ditukarkan dengan 1 buah sabun. Nah, berikut informasi transaksi yang terjadi selama tahun 2022. Ada penjualan 100.000 unit produk, berarti produk sabun mandinya tadi laku 100.000 unit dengan harga 50.000 unit. Artinya kalau yang terjual sabunnya itu 100.000 unit, maka kupon yang beredar juga akan sama dengan 100
ribu ya, karena tadi satu sabun mandi diberikan 1 kupon. Berarti 100.000 unit sabun mandi terjual, artinya ada 100.000 kupon yang beredar juga. Kemudian perusahaan ini kan sudah janji nih mau ngasih hadiah nih kalau ada penukaran 5 kupon, maka perusahaan harus stok gitu ya, stok maaf ya, saya ulang ya. Yang pertama tadi dijual 100.000 unit produk dengan harga 50.000 produknya. Ini bukan sabun ya, karena sabunnya adalah hadiah ya. Jadi kalau 100.000 unit produknya itu terjual, maka ada 100.000 kupon yang beredar juga ya. Saya koreksi tadi bukan sabun mandi ya, karena sabun mandi itu adalah hadiahnya. Jadi produknya bukan sabun mandi di sini. Kemudian untuk memberikan hadiah tadi berupa sabun mandi, perusahaan membeli persediaan sabun mandi untuk hadiah sebanyak 10.000 buah dengan harga per buahnya Rp2.000. Kemudian di tahun 2022 juga diterima 40.000 lembar kupon untuk ditukar dengan sabun mandi. Jadi di tahun 2022 sendiri perusahaan itu sudah menerima penukaran sebanyak 40.000 lembar kupon. Dari berapa yang beredar? Yang beredar tadi adalah 100.000. Tapi apakah semua menukar kupon? Ya bisa jadi iya, bisa jadi tidak ya. Tapi perusahaan berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya yang konsumen yang tertarik untuk menukar kupon itu hanya 60%-nya. Jadi yang ditukar menurut perusahaan itu hanya 60% dari kupon yang beredar atau 60% kalikan 100.000 lembar kuponnya. Oke. Nah, jurnalnya bagaimana? Kita lihat. Pertama, kita catat dulu untuk penjualan produk utamanya. Ini tidak diketahui produk utamanya itu apa gitu ya. Tapi yang terjual dia adalah 100.000 unit dengan harga per unitnya 50.000 ya. Berarti ini 100.000 kalikan 50.000 unit. 100.000 kalikan A-nya 50.000. Misalkan kredit gitu ya, maka debit piutang dagang, kredit penjualan. Kemudian ini untuk mencatat pembelian hadiah, persediaan hadiah, kredit kas. Dari mana 20 juta. Perusahaan tadi membeli untuk hadiah itu 10.000 sabun mandi dengan harga per buahnya 2.000. Berarti ini 10.000 kalikan A 2.000. Kemudian berikutnya mencatat biaya hadiah yang sudah ditukarkan 2022. Jadi di 2022 itu perusahaan sudah menerima 40.000 lembar kupon nih. 40.000 lembar kupon. Berarti perusahaan harus mencatat ini ke beban hadiah atau biaya hadiah. Bagaimana ini cara menghitungnya? Berapa kupon yang ditukarkan di tahun 2022 itu adalah 40.000. Dibagi berapa lembar kupon sih ditukar satu sabun mandi itu? 5, berarti 40.000 kupon ini saya bagi 5. Saya kalikan dengan hadiahnya, nilai hadiahnya. Nah, itulah yang akan menjadi beban hadiah perusahaan. Jadi jumlah sabunnya nanti penukarannya adalah 40.000 kupon dibagi per 5 ya, karena setiap 5 kupon didapatkan 1 sabun gitu ya. Jadi jumlah sabun yang akan diberikan nanti adalah 40.000 kupon dibagi 5 kalikan setiap sabunnya itu harganya tadi 2.000. Jadi beban hadiahnya yang sudah terjadi adalah 16 juta. Kemudian perusahaan tadi mengestimasi yang nukar kupon itu 60%. Jadi tidak hanya yang 40.000 ya. Jadi kita hitung dulu estimasi kupon yang ditukar. Akan sama dengan 60% kali 100.000. Atau sama dengan 60.000
60.000 gitu ya, 60.000 kupon. 60.000 kupon sudah ditukar 40.000. Berarti yang belum ditukar perkiraan yang akan ditukar tapi belum ditukar itu adalah 60.000 dikurangi 40.000 sudah ditukar. Estimasinya, ini saya kasih kata estimasi yang belum ditukar. Maka ini sama dengan 20.000 kupon. Nah, ini yang akan menjadi utang hadiah bagi perusahaan yang mungkin nanti di 2023 konsumennya akan nuker. Jadi jurnalnya debit biaya hadiah, kredit utang hadiah. Kenapa 8 juta? Berarti perhitungannya adalah yang belum ditukarkan tadi estimasinya adalah 20.000 kupon karena yang 40.000 sudah ditukar di sini. Dibagi 5, setiap 5 kupon bisa ditukar 1 sabun, kalikan 1 sabunnya itu harganya 2.000. Nah, ini ketemu nanti 8 juta. Kita jurnal debit biaya hadiah, kredit utang hadiah. Oke, berikutnya masih bukan hadiah ya, kalau ini contohnya adalah premium ya, Jadi kita perusahaan itu gini nih, misalkan jual barang gitu ya, kemudian nanti misalkan barangnya teh botol gitu ya, teh botol. Nah, kalau botolnya itu ditukar, itu bisa misalkan jumlah tertentu 10 botol di sini contohnya, nanti bisa ditukar dengan panci misalkan kalau di sini. Tapi pancinya nggak gratis gitu ya. Misalkan kalau normal beli pancinya itu 75.000, tapi kalau kita tukar dengan 10 botol, 10 tutup botol, itu nanti harganya kita cukup bayar 25.000. Sehingga nanti perusahaan itu tidak full membayar harga panci gitu ya, beban hadiahnya ya, tapi selisihnya saja 75.000 kurangi 25.000. Oke, sekarang kita coba baca ya kasusnya ya. Fluffy Cakes Company menawarkan kepada pelanggannya sebuah panci dengan cukup membayar uang tunai sebesar 25.000 uang tunai. 25.000 ya. Jadi kita bisa dapat panci cukup dengan bayar uang tunai sebesar 25.000, tapi plus dengan 10 tutup botol, misalkan 10 tutup botol apa gitu ya, produk perusahaan gitu ya. Nah, harga beli panci sendiri itu adalah 75.000. Jadi yang menjadi beban premi di sini nanti ya, beban premiumnya itu sebenarnya tidak 75.000 tapi hanya 50.000. Kenapa? Karena harga pancinya 75. Cuman pelanggan bayar 25, jadi kita hanya nanggung selisihnya saja 50.000 beban premi per unit pancinya itu ya. Dan perusahaan mengestimasi bahwa pelanggan akan menukarkan sebanyak 60% dari jumlah tutup botol yang beredar. Jadi ini estimasi perusahaannya dari jumlah tutup botol yang beredar itu yang ditukar panci itu 60%-nya. Nah, penawaran berlaku mulai Juni 2022. Kemudian perusahaan mencatat pembelian panci sebagai berikut. Oke, untuk melaksanakan promo ini ya, ini perusahaan membeli panci sebanyak 20.000. Dari mana? 1,5 miliar ini. Yang dibeli pancinya 20.000 unit, satunya 75.000 ya, 20.000 unit kali 75.000 atau 1,5 miliar. Kita debit persediaan premi panci, kredit, kas gitu ya. Misalkan kita belinya tunai gitu ya. Kemudian katakanlah botolnya itu, tutup botolnya, produk utamanya itu misalkan terjual 300.000. Maka
jurnalnya debit kas, kredit penjualan. Misalkan satunya itu harga jualnya 80.000. Ini biar tidak membingungkan, ini karena tadi satuannya adalah botol ya, yang ditukar tutupnya gitu ya. Berarti ini 300.000 botol gitu ya. Misalkan terjual 300.000 kali satunya 80.000, maka misalkan tunai, debit kas, kredit penjualan 24 juta, 24 miliar 300.000 kalikan 80.000. Kemudian misalkan asumsi lagi di tahun 2000 berapa ini tadi? Tahun 2022 perusahaan itu menerima penukaran 60.000 tutup botol. Jadi di 2022 itu sudah ada yang nuker tutup botol jumlahnya 60.000. 60.000 tutup botol. Kemudian setiap 10 botol itu juga menerima uang tunai dari pelanggan 25.000 tadi ya. Karena untuk dapat panci itu nggak gratis pancinya itu. Harus menyerahkan uang 25.000 plus 10 tutup botol gitu ya. Nah, jurnalnya bagaimana di sini? Kita lihat debit kas ini adalah uang yang diterima dari pelanggan yang 25.000 untuk setiap 10 tutup ya. Berarti perhitungannya ada 60.000 tutup, per 10-nya kita terima 25.000. Jadi perhitungannya kita akan terima kas besar 60.000 dibagi 10 botol, 60.000 tutup botol dibagi 10 tutup botol, kali setiap 10 tutup kita terima uang 25.000. Jadi kita terima uang total 150 juta. Kemudian kita catat lagi biaya premi sebesar 300 juta. Dari mana ini? Kita lihat. Kita menerima 60.000 tutup. Per 10 tutupnya akan diberikan panci gitu ya. Padahal setiap panci itu kita menanggung 50.000 ya. Beban preminya 50.000 per panci. Dari mana? Pancinya itu harganya 75.000. Pelanggan tapi bayar 25. Jadi per pancinya itu kita hanya nanggung 50.000 gitu ya. Jadi jumlah panci yang ditukar berarti 60.000 dibagi 10. Kalikan per panci kita menanggung 50.000 gitu ya. Hingga biaya preminya adalah 300 juta. Kemudian kredit persediaan premi panci. Nah, kalau ini persediaan premi panci perhitungannya adalah berapa panci yang ditukar 60.000 tutup botol per 10 dapat 1. Jadi 60.000 dibagi 10 kali per pancinya itu harganya 75.000. Sehingga total persediaan premi panci akan berkurang sebesar 450 juta. Tapi ingat, 450 juta ini yang benar-benar menjadi beban premi itu hanya 300, tidak full 450. Kenapa? Karena yang 150 itu ditanggung sendiri oleh pelanggan gitu ya. Jadi yang biaya preminya hanya 300 juta ya. Dari per pancinya itu kita hanya nanggung 50.000. 50.000. Kali berapa panci yang ditukar ya 60.000 tutup botol dibagi 10 ya, karena per 10 tutup dapat 1 panci gitu ya. Karena ini ketemu 300 juta. Kemudian pada akhir periode atau 31 Desember, perusahaan membuat penyesuaian untuk mengakui dan mencatat utang premi. Nah, sekarang kita lihat. Estimasi perusahaan tadi di awal itu adalah 60% ya, 60% dari jumlah tutup botol yang beredar. Padahal jumlah penjualannya itu adalah 300.000 ya, 300.000. Sehingga coba kita hitung
Kita hitung di sini. Oke ya. Kita lihat soalnya. Di sini tertulis bahwa 60% dari jumlah tutup botol yang beredar itu akan ditukar. Berarti kita hitung dulu estimasi jumlah tutup yang ditukar itu adalah 180.000 ya. Dari mana nih? Dari 60% kalikan penjualan produk utamanya itu adalah 300.000 ya. Berarti di sini estimasi jumlah tutup botol yang ditukar itu adalah 60% kalikan 300.000 yang terjual produk utamanya, ketemu 180.000. Kemudian kita hitung total estimasi beban preminya. Total estimasi beban preminya. Dari mana? Dari 180.000 botol ini dibagi. Tadi setiap 10 botol itu bisa ditukar satu panci, di mana setiap pancinya itu kita hanya menanggung 75 dikurangi 25.000. Yang 25.000 itu dari pelanggan. Nah, estimasi beban premi total itu adalah 900 juta. Nah, sudah ditukarkan di 2022 itu sebesar tadi kita hitung di sini 300 juta. Atau dari mana nih? Dari sama dengan tadi 60.000 tutup botol ditukar per 10 dapat 1 panci kali beban premi yang benar-benar kita tanggung itu adalah 75.000 dikurangi 25.000. Oke, ketemu 300 juta sehingga di akhir 2022 yang menjadi utang preminya itu adalah 600 juta. Dari mana? Total estimasi beban preminya 900 juta yang sudah ditukar di 2022 itu 300 juta sehingga di akhir periode yang menjadi utang preminya adalah 600 juta. Sehingga di 31 Desember untuk mencatat utang premi di sini kita lihat debitnya adalah beban premi atau biaya premi, kreditnya utang premi sebesar 600 juta ya. Koreksi 600 juta. Oke, itu untuk akuntansi provisi yang berupa garansi, hadiah, dan premi. Semoga bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar atau di WhatsApp group. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.